Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau dalam keadaan apa? Sedang nangis di pojokan gitu teman-teman ya. Saya harap kalian nggak nangis di pojokan lah ya. Mental aman semua kok ya. Mental baja semua kalian ya kan. Oke, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, kalau kita lihat perkembangan dari segi meme coin ya kan saat video ini di-record atau dibuat teman-teman ya. Kalian bisa melihat sendiri seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP dalam hitungan time frame 24 jam itu koreksi. Oke, apalagi dalam weekly ya. Koreksinya lumayan dalam. Oke, lumayan dalam. Oke, seperti kalau kita lihat ya kan seperti PP 29%, Trump 36%, Bong 34% dan di sini kalau kita lihat Floki sekitar berapa? 30%-an. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya mayoritas nih, mayoritas hampir 99,99% ya. Meme coin dalam kondisi yang mengapa ya? Menghancurkan mental. Tapi ya kalau kalian memang udah paham oh ini meme coin ya kan mengalami penurunan yang cukup tajam, bahkan token-token utilitas saja juga mengalami penurunan yang cukup tajam, berarti ada sesuatu hal yang terjadi dalam sektor kripto. Induk atau bapak dari segala bapaknya kripto gitu kan, seperti Bitcoin aja mengalami penurunan gitu kan, apalagi hanya makmumnya, imamnya aja turun ya makmumnya ngikutin kan gitu teman-teman ya. Meskipun kadang ada makmum yang bandel tiba-tiba naik, cuman kan itu nggak bertahan lama. Nah, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi buat kalian semua pemegang bong. Oke, jadi ya hati-hati pemegang bong ya kan. Kalau kalian masih bullish terhadap bong, kalian bisa DCI atau cicil mencicil untuk bong, teman-teman seperti itu ya. Karena ya kalau dia tidak bisa mempertahankan area supportnya ini, dia ada potensi untuk koreksi lagi. Cuman itu bisa dijadikan apa? Kesempatan untuk menjadi zona akumulasi ya kan. Nah, kalau prospek kedepannya ya kita lihat saja nanti bong teman-teman ya. Bong pasti juga bisa recover kembali saat market udah kondusif. Nah, jadi kan banyak yang bertanya, "Bang, bong kan itu di jaringan Solana." Ya katanya Solana ini udah bakal drop terus ya kan, pasca mungkin approve-nya ETF ya. Banyak spekulasi seperti itu ya, buy be rumor, sell by news ya. Mereka mungkin ambil historical dari Ethereum, dari Bitcoin ya kan. Jadi Bitcoin sebelum approval udah mengalami kenaikan, ketika approval ETF kenaikannya nggak seberapa tapi cenderung malah menuju ke penurunan, mungkin seperti itu. Oke. Ya kita lihat saja teman-teman ya, nggak ada ilmu pasti di sektor kripto ya kan, nggak ada ilmu pasti di sektor kripto. Jadi kita hanya bisa ya meraba-raba gitu kan. Tapi setidaknya prospek untuk bullish bong itu masih ada, walaupun dia memiliki potensi untuk koreksi sampai di harga bawah. Jadi itu bisa jadi kesempatan sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu untuk real chart daripada bong, teman-teman ya. Untuk bong sebenarnya penurunan ya, penurunan yang terjadi itu bukan hanya dari token meme coin, melainkan token-token utilitas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan juga gitu kan. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, untuk saat ini kita bisa bentar ya. Nah, kita pakai garis ini aja biar enak gitu ya. Ini teman-teman ya, mungkin di area sini. Oke, yang pertama di area sini kan ya bisa dikatakan ini udah terrealisasi karena ada shadow ya. Setelah dia menyentuh di area ini, dia langsung mengalami pantulan. Oke. Nah, untuk area ini teman-teman di shadow ini ya, di shadow ini kalian bisa DCI. Bisa DCI teman-teman di kisaran harga 13 kalau kalian masih bullish dengan bong. Nah, area berikutnya teman-teman ya, untuk area DCI berikutnya mungkin kalau ya area-area di atas tersebut tidak mampu mempertahankan prospek bong ini untuk tidak koreksi lagi, ada kemungkinan bong bisa sampai di kisaran harga ini. Di berapa? Di kisaran harga 9863. Nah, di kisaran harga 9863 dengan berapa zero ini di belakang koma gitu kan? Kalian bisa melakukan DCI kembali 1 2 3 4 5 dengan 5 zero di belakang koma ya. Jadi ini adalah level krusial untuk kita melakukan akumulasi ya. Kalau kalian masih bullish loh dengan bong, tapi kalau kalian nggak bullish ya nggak usah akumulasi teman-teman, nggak usah akumulasi ya kan. Tapi kalau kita melihat mungkin prospek daripada sektor kripto ini kok membaik ya, mungkin next target daripada bong
itu bisa sampai di kisaran harga ini teman-teman ya. Sini ya, prospeknya mungkin dia bisa sampai di kisaran harga ini. Oke, ini adalah target recover daripada BONG kalau prospek market bullish udah mulai membaik. Area ini kalau kejebol ya tidak menutup kemungkinan dia bisa kembali lagi menyentuh di zona yang jauh lebih tinggi lagi gitu kan. Oke, mantap jiwa ya. Nah, dan di sini pun ya perkiraan harga BONG setelah turun sekitar 45% dalam 14 hari terakhir. Ini yang diharapkan. Jadi harga BONG itu sempat turun, ya bukan sempat turun, memang turun teman-teman sekitar 45% dalam seminggu gitu kan, dalam 2 minggu, sorry bukan dalam seminggu, dalam 2 minggu ya. Menemukan dukungan sementara di area 18. Nah, di tengah melemahnya pasar meme coin berbasis Solana gitu kan, bukan hanya berbasis Solana sih, berbasis Ethereum itu juga sama saja, Binance Smart Chain juga sama saja ya. Jadi harga BONG itu menemukan support di area 18 pada hari Rabu karena pasar kripto terus berjuang melawan dampak dari meningkatnya ketenangan antara Amerika Serikat dan Cina atas tarif perdagangan dengan pasar meme coin Solana yang anjlok sekitar 11,4%. Tren yang lebih luas tampak bearish menimbulkan resiko penurunan yang signifikan bagi BONG. Fase konsolidasi terbaru mungkin menawarkan kelegaan sementara, tetapi keberlanjutan dukungan ini masih belum pasti juga gitu teman-teman ya. Ya, jadi penurunan ini karena ada perang dagang lah ya antara US dengan China gitu ya, yang mengakibatkan penurunan daripada sektor kripto gitu kan. Nah, di sini teman-teman yang perlu kalian ketahui ya, bukan meme coin berbasis Solana aja yang mengalami penurunan, melainkan overall juga mengalami penurunan. Oke, jadi kita tidak bisa ngejudge nih, wah BONG ini jelek, BONG ini, BONG ini itu, ya nggak bisa karena secara overall juga mengalami penurunan gitu kan. Nah, kenapa saya bilang hati-hati yang hold BONG? Ya dalam tanda kutip gini, mereka yang nggak kuat mental pasti akan ngejual, akan cut loss gitu. Tapi kalau mereka yang udah kuat mental, aman aja ya kan. Nanti dia juga bisa recover kembali gitu kan. Nah, itu yang udah mentalnya tertimpa, bukan tertimpa ya. Tertempa gitu kan. Waduh. Tapi kalau para pemain whales ya, para whales itu biasanya memanfaatkan dip untuk akumulasi, memanfaatkan penurunan untuk melakukan pembelian. Nah, seperti itu ya. Jadi harga BONG ini kan area-area yang udah kita bahas tadi itu bisa kalian jadikan untuk area akumulasi sebenarnya ya. Nah, di mana lebih banyak sisi negatif yang akan terjadi seiring anjloknya sektor meme coin ya. Jadi ya kita lihat katalis-katalis negatif itu lebih didominasi saat meme coin mengalami penurunan. Karena gini ya, meme coin itu memang kalau kita berbicara tentang utilitas itu minim, itu kecil teman-teman. Meskipun ada beberapa meme coin yang memiliki utilitas cukup tinggi ya, tapi banyaknya ya minim utilitas gitu kan. Nah, bahkan dari sektor meme coin aja mengalami penurunan yang tidak memiliki utilitas, token-token utilitas pun juga mengalami penurunan. Sama halnya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti saat token utilitas udah mulai recover, meme coin itu recovernya biasanya cepat. Biasanya cepat teman-teman ya. Token-token yang mungkin masuk 10 besar lah ya, recover 3%, 4%. Meme coin itu bahkan bisa 10%, 15%. Karena sekali drop juga turunnya lumayan gitu kan. Nah, makanya di sini teman-teman ya, meskipun BONG ini diprediksikan bearish, tapi dia masih ada potensi untuk mengalami recover. Nah, di mana perakiraan harga BONG bullish ya, beresiko turun lebih lanjut ketika support di area 17 runtuh. Nah, ketika area support di kepala 17 ini runtuh, maka potensi daripada BONG dia nambah 10 sampai di kepala 9 berapa tadi yang sempat kita bahas di awal ya. Cuman kalau area tersebut bisa dipertahankan, maka BONG itu bisa mengalami recover sampai di kepala 29, mungkin sampai di kepala 3, it's okay. Tapi kalau dia tidak bisa mempertahankan di kisaran harga kepala 17, teman-teman, maka dia berpotensi untuk turun sampai di kepala 15 dan terendahnya mungkin di kepala 9 sekian tadi gitu kan. Nah, itu adalah area zona akumulasi buat kalian yang masih yakin dengan BONG. Nah, kalau ditanya apakah BONG ini masih ada prospek untuk mengalami recover, Bang? Ya, kalau kita berbicara prospek ya, menurut saya pribadi dengan komunitas BONG, dengan perkembangan ekosistem Solana, mungkin dia masih ada ya, bukan mungkin, masih ada lah ya untuk recovernya, masih ada. Cuman ya itu tadi, kalian kuat mental nggak, sabar nggak. Makanya di sini saya mewanti-wanti teman-teman semua ya, semisal kalian udah nggak kuat mental, Bang, saya udah
udah zong banyak nih di Bong gitu kan, udah rugi banyak, ya silakan kalau kalian mau cut loss, cuman saran dari saya jangan 100%, 80% aja, sisakan 20% antisipasi. Tiba-tiba market bullish kan nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba Bitcoin recover ya kan, tiba-tiba Bitcoin dominance dump dan Bitcoin recover, alt session terjadi, nggak ada yang tahu bro ya. Alt session terjadi biasanya juga menyongsong pada sektor meme coin, apalagi kalau kita berbicara sektor meme coin, Bong ini bisa dikatakan masuk dalam kategori 10 besar di meme coin teman-teman ya. Satu itu ada Dogecoin, dua ada Shiba, tiga ada PP, di bawahnya PP ada Trump, di bawahnya Trump itu kalau nggak salah apa ya, Bong, Pengu, atau Floki, ya antara itu ya. Jadi bisa dikatakan Bong ini masuk dalam kategori 10 besar via meme coin. Jadi potensinya ada gitu ya. Oke, mungkin ini dulu lah sedikit informasi tentang Bong. Semoga informasi ini sedikit membantu ya. Tetap semangat lah ya, bisa memberikan kalian semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.